Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Asep. Saya adalah dosen pada program studi pendidikan geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pengajaran. Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran akan disampaikan dalam mata kuliah, materi, dan media pembelajaran geografi dengan bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang saya ambil. Mata kuliah materi dan media pembelajaran geografi akan membahas terkait dengan landasan, teori, bentuk, jenis, prosedur dan penggunaan media pembelajaran, integrasinya dan relevansi dalam berbagai strategi dan materi pembelajaran geografi, dan penyediaan materi pembelajaran geografi serta media dalam tujuan pembelajaran geografi berbasis lot pulau yang akurat dan tentunya relevan. Bedah kepustakaan melalui case-based learning secara multiliterasi merupakan kegiatan utama dalam perkuliahan ini. Case-based learning ini akan mengantarkan mahasiswa untuk menggali berbagai informasi dan merencanakan serta mendesain media pembelajaran yang sesuai dan relevan. Metode pembelajaran menggunakan hybrid, di mana mengkolaborasikan antara LMS Learning Management System menggunakan Google Site dan pembelajaran di dalam kelas konvensional. Capaian pembelajaran lulusan disusun berdasarkan standar penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Dalam mata kuliah, materi, dan media pembelajaran ini, capaian pembelajaran lulusan yakni sebagai berikut. Berdasarkan CPL itu diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yakni sebagai berikut. Kegiatan proses pembelajaran mata kuliah akan disampaikan dalam 3 aspek: delivery, interaction, dan assessment, atau disingkat dengan DIA. Dalam memaksimalkan proses perkuliahan, pada mata kuliah, materi, dan media pembelajaran geografi didukung dengan berbagai referensi, yakni sebagai berikut. Selain daripada itu, juga didukung oleh buku yang merupakan hasil dari publikasi oleh saya bersama dengan tim dengan judul Media Pembelajaran Geografi, Inovasi dalam Pendidikan. Untuk memaksimalkan proses perkuliahan tersebut, materi perkuliahan juga disusun berdasarkan dengan hasil dari penelitian dan pengabdian yang disusun oleh saya bersama dengan tim. Penilaian atas pemenuhan capaian pembelajaran, komponen dan bobot dibentuk berdasarkan presentasi, aktivitas partisipatori dan proyek 55%, aktivitas ujian tengah semester 20%, dan aktivitas ujian akhir semester 25% dengan total bobot 100%. Kelulusan mahasiswa mengikuti standar Universitas Patimura, di mana mahasiswa dengan nilai rentang angka 45 sampai dengan 100 atau dalam mutu huruf A, B, C, D, dan E. Demikianlah penjabaran dari aktivitas delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah materi dan media pembelajaran geografi. Berikut kami tayangkan video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Teman-teman mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik. Tapi sudah siap untuk memasuki pertemuan perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita awali pertemuan kita hari ini dengan doa. Silakan, siapa yang bisa memimpin doa? Oke, silakan Kak Rina. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar ini, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Oke, terima kasih Kak Rina. Dengan doa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, kayaknya saya perlu kasih
semangat dulu nih kepada teman-teman semua ya. Kalau saya tanya kabar, apa kabar hari ini? Jawabnya semangat, semangat, dan semangat. 3 kali ya. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Semangat, semangat, semangat. Oke. Tapi semuanya sudah siap untuk memasuki perkuliahan kita pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya akan ambil absen terlebih dahulu. Kayaknya ada yang tidak hadir ya. Pertama Michael hadir. Hadir Pak. Yang kedua Muhammad Moni Hadir Pak. hadir. Amandus Hadir Pak. Ria. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua Pak. Berarti hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 ada 15 orang yang hadir. Dari kita 20 orang semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan masuk pada materi kita pada hari ini. Di depan di slide hari ini kita akan masuk kepada materi yang baru, yaitu menganalisis dan mengimplementasikan media pembelajaran. Ya, apa? Menganalisis Dan mengimplementasikan media pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk pada materi pertama, saya akan bertanya dulu, kita flashback ke materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke? Kira-kira kalau mendengar kata media atau media pembelajaran itu apa yang terpikir di benak teman-teman sekalian? Iya, silakan. Menurut saya media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi kepada peserta didik atau siswa. Alat atau prasarana, kata teman kita Indah. Ada tempat yang lain? Ada? Ya, benar sekali bahwasanya media pembelajaran ini alat. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, misalnya si teman kita Dinda ini gurunya, kemudian si Nisa ini peserta didiknya, kemudian si Michael ini di tengah-tengah sebagai media alatnya. Jadi si Dinda ini menggunakan teman kita si Michael sebagai perantara atau alat untuk menyampaikan informasi kepada si Nisa. Nah, jadi media ini memiliki kedudukan sebagai alat bantu yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi dari guru ke peserta didik atau kepada siswa. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada materi inti pada hari ini, seperti biasa, perkuliahan hari ini kita menggunakan metode case method. Case method itu nanti saya rancang secara bauran atau hybrid. Nah, teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu di LMS dalam bentuk Google Sheet di akun kita masing-masing seperti biasa ya, bisa dicek dulu. Di sana ada RPS-nya, ada bahan ajarnya dulu. Jadi intinya dari case method ini adalah sebelum kita masuk ke perkuliahan hari ini, teman-teman sudah membaca terlebih dahulu materi yang sudah saya sampaikan di LMS seperti itu ya. Itu sistem hybrid namanya. Sesuai dengan metode yang kita gunakan hari ini, case method seperti itu ya. Oke teman-teman mahasiswa sekalian, bisa lihat dan perhatikan ke slide di depan. Nah, ini adalah materi yang akan kita pahami pada hari ini. CPMK-nya, ya, capaian pembelajaran mata kuliah itu adalah saya mengharapkan nanti teman-teman mahasiswa semua dapat mengimplementasikan media pembelajaran geografi di dalam proses pembelajaran. Kemudian cara pencapaiannya itu adalah nanti diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan mengimplementasikan media pembelajaran geografi yang dirancang. Oke? Nah, tugas kita hari ini apa? Melakukan 4 analisis itu. Yang pertama, kita akan menganalisis dulu kebutuhan dari media pembelajaran. Kemudian yang kedua, memilih media pembelajaran apa sih yang tepat untuk proses atau tujuan yang ada di pembelajaran geografi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan media pembelajaran di dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengadaptasi media pembelajaran sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Nah, itu adalah 4 kegiatan yang akan kita pahami bersama di pertemuan kali ini. Oke? Siap semua? Siap. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan materi pengantar ya, sebelum kita berdiskusi bersama terkait dengan media yang telah teman-teman buat. Saya lihat di sini teman-teman sudah bawa semua hasil dari rancangannya yang telah disusun atau dibuat pada pertemuan sebelumnya seperti itu ya. Kemudian yang pertama adalah kita mengapa
Lakukan apa? Menganalisis kebutuhan media pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan itu apa? Target. Benar sekali. Tujuan itu apa? Target. Tujuan itu adalah target. Nah, materi ini atau pertemuan kali ini targetnya harus paham dengan materi ini, ya, seperti itu. Kemudian menyusun profil peserta didik. Dengan tujuan pembelajaran seperti ini, kita harus tahu terlebih dahulu bahwasanya di dalam kelas ini peserta didiknya seperti ini. Misalnya kita tidak memungkinkan kasih media pembelajaran yang canggih, sementara di kelas tersebut terdapat teman-teman kita yang spesial, contohnya yang disabilitas. Harus kita tentukan dulu profil dari peserta didiknya, ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis materi pembelajaran. Harus relevan antara materi dengan media. Sebagai contoh, kalau kita hari ini akan belajar tentang, atau saya akan menyampaikan materi tentang mitigasi bencana, kira-kira media yang cocok untuk kegiatan itu apa? Media apa? Media audiovisual. Media audiovisual bisa dalam bentuk tayangan video, bisa ya, melihat bagaimana simulasi. Kemudian ada lagi visual, gambar-gambar atau poster yang disebarkan kepada orang-orang bahwasanya ketika gempa terjadi, hal-hal atau tahap-tahap yang dilakukan adalah A, B, dan C, seperti itu. Kemudian ada hal atau media yang sangat menarik sekali sehingga memberikan kita beradaptasi atau terlibat langsung. Ada namanya simulasi. Ya, berarti ketika gempa terjadi kita disimulasikan. Ketika sebelum gempa ada hal yang dilakukan. Sebenarnya si gempa kita tidak bisa menerka kapan terjadinya, tetapi kita harus tahu apa hal-hal yang harus kita berbuat atau harus kita siapkan ketika gempa itu terjadi. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi sumber daya. Ini sangat penting sekali. Sumber dayanya apa aja? Apa? Waktu boleh. Apa lagi? Perangkat teknologi boleh. Ada sumber daya manusia yang terlebih dahulu yang penting sekali. Kalau tidak ada manusianya, tentunya pembelajaran itu tidak akan terlaksanakan dengan baik. Pas ada sumber daya manusianya, harus ada dananya, benar sekali. Semua butuh uang. Dan tidak semua uang itu bisa membeli segala sesuatu. Betul tidak? Betul, Pak. Organisasi seperti ini. Oke, teman-teman, kita kembali melakukan hal yang keempat, yaitu evaluasi terkait dengan efektivitas media. Ya, evaluasi itu bisa dilakukan biasanya kapan? Akhir pembelajaran. Misalnya hari ini Ibu Katerina sebagai guru geografi menyediakan materi tentang litosfer. Beliau membuat media visual. Kemudian beliau bawa ke dalam kelas, lakukan pengajaran terhadap peserta didiknya. Oh, ternyata hanya 50% saja yang paham dengan penggunaan media tersebut. Apa yang harus dilakukan? Memodifikasi itu termasuk dari kegiatan evaluasi. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Kita lanjut kepada yang berikutnya. Kemudian selanjutnya itu adalah, nah, sebelum kita masuk ke dalam proses analisis yang berikutnya, teman-teman bisa lihat di depan ada materi kelas 10, materi kelas 11, dan materi kelas 12 ya. Sebagai calon-calon guru geografi yang profesional dan berkompeten ya, seperti itu teman-teman sekalian di sini harus memahami terlebih dahulu ketiga materi ini. Kira-kira materi kelas 10 dengan tujuan yang banyak itu materi atau media yang cocok yang sekiranya dapat saya gunakan itu apa? Seperti ya. Nah, contohnya seperti hari ini, teman-teman menyediakan materi ini. Nah, media ini cocoknya untuk materi kelas berapa misalnya? Ya. Kemudian seperti yang kita lihat tadi, evaluasi media ini, apa saja kelebihannya, seperti atau untuk peserta didik yang seperti apa saja yang bisa menggunakan media ini, seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita sudah menjelaskan beberapa hal tadi terkait dengan apa yang harus kita pahami pada hari ini sesuai dengan CPNK, menganalisis, implementasi,
dan merencanakan media pembelajaran sesuai dengan beberapa hal tadi. Nah, sebelum kita masuk kepada tahap diskusi, hari ini kita akan melakukan diskusi. Saya ada satu pertanyaan terakhir mungkin untuk sebelum kita melanjutkan ke proses diskusi. Kan kita sekarang berada dalam wilayah yang berbasis kepulauan. Oke? Nah, jika kita dikondisikan sebagai guru yang harus tanggap, menyediakan pembelajaran yang harus mencapai tujuan pembelajaran yang tepat, kira-kira sebagai seorang guru apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Ya Pak, kalau menurut saya seorang guru itu dia bisa memanfaatkan alam yang ada Pak sebagai media dalam pembelajarannya Pak. Oke. Helen menjawab bahwasanya media itu yang tepat untuk kondisi yang seperti ini adalah alam, ya. Sumber dayanya yang luas, biayanya juga minim. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu, pembelajaran itu akan tetap terlaksanakan dengan baik. Oke, sebelum kita masuk ke tahap diskusi, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Oke, silakan Muhammad Moni. Baik Pak, jadi di sini saya ingin menanyakan sedikit persoalan tadi dari Pak bilang bahwa bagaimana peran guru dalam atau peran guru dalam membimbing siswanya, karena kebanyakan siswa mereka belum mampu untuk mengetahui menjadi sendiri. Di latar belakangnya juga dengan wilayah yang tinggi di wilayah-wilayah yang mungkin jangka sulitnya internet ada di sana. Nah, ini menjadi persoalan karena di saat siswa itu dia sedang belajar mengenal media ini, karena dalam hal tersebut dia mungkin belum mampu untuk memahami media itu. Jadi bagaimana peran guru dalam membimbing siswa itu agar dia lebih mudah memahami pembelajaran dengan sumber konsep media ini sendiri, Pak. Oke, baik. Berarti pertanyaan dari teman kita tadi adalah bagaimana membimbing seorang peserta didik atau siswa untuk memahami media, gitu ya. Ini seperti itu, ya, untuk memahami media tersebut. Seperti yang kita sama-sama pelajari tadi, salah satu syarat untuk memilih media yang tepat itu adalah media tersebut harus terstruktur dalam penggunaannya dan mudah dalam penggunaannya, gitu ya, dan bisa digunakan untuk semua orang. Tugas guru selain membelajarkan peserta didik adalah juga membimbing dalam hal etika dan psikologinya, seperti itu. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh guru sebelum membelajarkan siswa dengan media yang dia gunakan itu adalah dia harus mempersiapkan peserta didik dulu, kesiapan secara mentalnya terlebih dahulu, disiapkan motivasinya terlebih dahulu, mungkin diberikan ice breaking terlebih dahulu sebelum belajar biar terpompa semangatnya seperti itu. Kemudian atau bisa terlebih dahulu seperti yang kita lakukan sekarang dengan metode case method, saya memberikan dulu bahan bacaan yang bisa diambil oleh peserta didik itu sebelum masuk kepada pembelajaran di hari pertemuan, sehingga pembelajaran yang disediakan pada hari pertemuan itu nyambung. Oh, yang saya baca pada malam hari ini dengan media ini maksudnya seperti ini. Jadi mereka tuh tidak semata-mata pada hari itu langsung dikejutkan dengan hal yang baru, tetapi mereka punya persediaan, ya, dibimbing dengan materi yang diberikan sebelum pembelajaran. Ketika pembelajaran ada interaksi yang muncul seperti itu, ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk kepada sesi diskusi. Nah, saya lihat teman-teman di sini seperti yang kita sepakati pada minggu lalu, hari ini kita akan menganalisis media yang telah dibuat. Kelompok 1 menyediakan media apa? Media visual. Kelompok 2 media audio visual, dan kelompok 3 media audio. Lalu hal yang harus kita lakukan sekarang adalah teman-teman sudah duduk berdasar kelompoknya masing-masing. Kita hari ini akan melakukan analisis. Apa itu analisis? Keempat analisis yang sudah kita pahami sebelumnya tadi. 4 analisis itu, ya, silahkan analisis terhadap media yang telah dibuat. Oke? Nanti setelah itu saya beri waktu kira-kira berapa menit? 10 menit bisa? 10 menit Pak. 10 menit bisa. Nah, nanti dalam 10 menit silakan berdiskusi dalam kelompok, menganalisis sesuai dengan apa yang telah kita pahami bersama pada sebelumnya ini. Kemudian nanti presentasikan, ya, presentasikan, boleh diwakilkan 1 atau 2 orang dari masing-masing kelompok. Nanti juga dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok lain jika ada yang belum dipahami. Oke, sampai di sini sebelum diskusi bisa memahami semuanya? Bisa Pak. Oke, saya waktu Anda 10 menit, silakan memulai untuk berdiskusi.
Bagaimana? Jadi ini kesini materi yang kalau analisis sampai sudah bisa. Ini merupakan ada sebuah tugas dari teman kami ambil contoh di mana ini merupakan audio media visual di mana di sini Pak bisa lihat ada medianya dan juga ada audionya di mana itu merupakan suara yang tersebut sehingga bisa menjelaskan baik kepada dosen yang Media apa? Media audio. Materinya tentang Materinya tentang materi kelas itu lingkungan dan kependudukan. lingkungan dan kependudukan. Bisa dipahami sesuai dengan analisis tadi? Bisa Pak. Baik, selanjutnya sudah 10 menit ya, sudah selesai 10 menit, sudah selesai berdiskusinya. Sekarang kita masuk kepada tahap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, teman-teman semua dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3 sudah menganalisis hasil dari media yang sudah dirancang. Baik, kepada kelompok 1 mungkin yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dan tidak perlu membuang waktu lagi, dipersilakan kepada materi saudara Sofia untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman semua, bisa dilihat bahwa media yang kami buat ini adalah media visual. Dari sini tujuan dari media yang kami buat ini itu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Kemudian visual ini juga untuk peserta didik dengan kemampuan teknologi rendah atau bisa dibilang dengan kebutuhan khusus. Di sini juga ada kelebihan dari media kami. Jadi salah satunya itu untuk mempermudah pemahaman materi. Jadi informasi yang kompleks itu dapat dijelaskan secara lebih sederhana ya, dan konkret melalui gambar, diagram, dan video dan juga animasi. Jadi kita sebagai guru itu bukan tidak lagi menjelaskan panjang lebar tentang media audiovisual. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan media audiovisual. Jadi perlu diketahui bahwa media audio adalah jenis media yang menggunakan suara sebagai sarana penyampaian informasi. Dan media visual yaitu jenis media yang menggunakan teks atau gambar dalam penyampaian informasi atau pembelajaran. Ini merupakan salah satu media audiovisual di mana di sini ada gambaran yang berupa visual dan ada medianya. Mohon maaf, saya menggunakan handphone saya dan saya memberikan ilustrasinya di mana ini adalah tugas kelompok dari teman kami. Dia menjelaskan mengenai industri. Nah, dia seperti radio atau pesan rekaman suara. Kelompok 3 merupakan salah satu desa pesisir yang terletak di Kecamatan Teluk Ampun, Kota Ampun, Provinsi Maluku. Desa ini merupakan salah satu desa yang mengalami perkembangan yang sangat besar. Hal itu dikarenakan pembangunan infrastruktur di desa tersebut yang semakin memadai. Ya baik, terima kasih dari kelompok 1 atas kesempatan untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan, yaitu tentang media visual. Jadi sebagai seorang guru, ya, dalam penggunaan media visual, bagaimana cara yang dapat dilakukan supaya media visual yang kita gunakan itu tidak membosankan kepada siswa. Misalnya minggu ini kita gunakan media tersebut, minggu depan kita gunakan lagi. Jadi apa solusi terbaik agar medianya tidak monoton? Artinya membuat siswa itu selalu tertarik dan tidak bosan terhadap media tersebut. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Dipersilakan kepada saudari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan pertanyaan solusi terbaik agar peserta didik tidak bosan dengan media visual yang digunakan oleh guru. Yang pertama yang menurut kelompok saya yaitu media visual yang digunakan tergantung dengan materi yang dibawakan. Jadi misalnya materi hari ini yang dibawakan itu bencana alam, otomatis media visual yang digunakan yaitu seperti yang saya bawakan sekarang, geomolikus dan lain-lain. Kalau besok atau seterusnya materi yang dibawakan mungkin peta, otomatis secara tidak langsung media visual yang
buat yaitu peta dan didesain semenarik mungkin agar supaya peserta didik tidak bosan dengan media visual yang dibuat. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, itulah tadi hasil dari diskusi teman-teman semua. Boleh kita berikan aplaus. Dari hasil diskusi yang telah kita sampaikan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita ambil, ya, kita harapkan kita dari apa yang telah kita sampaikan bersama. Bahwasanya setiap pembelajaran atau setiap tujuan pembelajaran itu kita harus menyesuaikan dengan media yang relevan dan tentunya tepat, sehingga pembelajaran itu akan berwujud secara efektif dan tentunya efisien. Ya, di wilayah kota mungkin bisa menerapkan atau mengimplementasikan media yang teknologi, tetapi hal tersebut tidak bisa diterapkan di wilayah yang tidak memiliki sumber daya yang cukup, sehingga bisa menggunakan media-media yang lain. Salah satu contohnya adalah visual, mungkin alam, mungkin lebih tepatnya, ya, seperti itu. Oke teman-teman mahasiswa semuanya, sekarang kita akan memasuki sesi quiz. Saya akan melihat bagaimana evaluasi dari materi yang saya ajarkan pada hari ini, apakah sudah dipahami secara menyeluruh atau belum. Ada 10 pertanyaan yang bisa dijawab melalui quiz ini yang bisa diakses di handphone atau gawai masing-masing, ya. Wujud ketiga ada LPT, kemudian dilanjutkan dengan Michael dan Lisa. Sudah, kita cukup sampai di sini. Itulah dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kuis mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya apa yang kita pelajari hari ini terus diulangi lagi, karena kita hari ini belum sempurna, ya, materinya. Seperti biasa, untuk materi-materi yang kita pelajari sudah tersedia di Google Site, di LMS kita, karena kita menggunakan pembelajaran berbasis hybrid. Dan untuk pertemuan selanjutnya bisa dicek juga di hybrid, dan kepada kelompok-kelompok masing-masing yang sudah menjelaskan materi pembelajarannya tadi bisa mengirimkan naskah analisisnya tadi, juga bisa diunggah di sistem hybrid kita, ya. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah membersamai. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.